Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Di kesempatan pagi hari ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Hamba Tuhan Tidak Boleh Bertengkar. Dan nas firman Tuhan terambil dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Amin. Tidak kebetulan saya mengangkat tema ini karena banyak kali saya aktif di sosial media membagikan renungan-renungan harian, dan terkadang ada orang-orang yang mendebat renungan yang saya posting. Atau kadangkala saya juga bisa melihat ada postingan-postingan orang yang membahas mengenai suatu doktrin atau suatu pemahaman firman yang kemudian didebat atau diserang oleh orang lain. Sebenarnya tidak masalah sih kalau kita berdebat mengenai kebenaran firman Tuhan, mengenai prinsip-prinsip Alkitabiah, tetapi jangan di sosmed juga. Karena pada akhirnya kalau di sosial media itu hitungannya akan menjadi debat kusir yang pada akhirnya berujung kepada adu-adu ego aja. Syukur-syukur kalau endingnya tuh nggak saling mengejek, menjelek-jelekan atau saling mengumpat. Saya mau mengajak kita orang-orang percaya, saya katakan bahwa saudara dan saya adalah hamba-hamba Tuhan. Saudara tidak lagi melayani dosa dan menjadi hamba dosa, tetapi saudara adalah hamba kebenaran, hamba Yesus Kristus. Mari kita belajar dewasa di dalam kita berteologi. Biarlah apa yang kita sampaikan itu semata-mata murni, oleh karena kita ingin membuka mata dari jemaat Tuhan yang masih belum mengerti dan belum melek akan firman Tuhan, atau juga bagi mereka yang masih belum percaya kepada Yesus, agar mereka boleh dituntun kembali, menerima dan mengakui Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan setiap orang. Tidak perlu lagi kita ribut atau mempeributkan soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Saudara tahu bahwa soal-soal itu akan menimbulkan pertengkaran. Nggak masalah saudara beda di dalam pemahaman. Karena saya mau katakan begini, saudara tentu tahu bahwa Alkitab kita ini, khususnya Perjanjian Lama, itu adalah salinan. Karena yang aslinya itu sudah hancur termakan oleh usia. Tapi saudara tidak perlu meragukan, sekalipun kitab suci Tanak Perjanjian Lama kita itu adalah salinan dari masa ke masa, tetapi saya berani berkata bahwa pengabdian para ahli Taurat yang disebut dengan kaum Masorah atau Soferim, sang penghitung, mereka sangat akurat sekali melindungi kelestarian dari kebenaran kitab Tanak atau Perjanjian Lama itu. Karena kecintaan mereka terhadap Alkitab itu bisa dipertanggungjawabkan. Mereka orang yang sangat menghormati dan sangat takut akan Tuhan. Yang saya mau katakan tuh begini, para ahli Taurat adalah orang yang berdedikasi dengan kitab suci. Tetapi ketika firman itu menjadi manusia, mereka tidak mengenalnya. Mereka sangat memahami firman Tuhan itu begitu dalam, sampai ke ujung-ujung, sampai ke hal-hal yang sangat kecil sekalipun mereka perhatikan. Tetapi ketika firman itu menjadi manusia, justru orang-orang yang paling bermoral, orang-orang yang paling agamawi, orang-orang yang paling rohani inilah yang menginisiasi penyaliban Yesus di atas kayu salib. Mereka tidak mengenal sang firman, padahal mereka begitu mencintai firman kitab suci itu. Nah, kalau mereka saja yang begitu berdedikasi dengan kitab suci bisa salah mengerti, apalagi kita sekarang. Wajar kalau kita punya beda pandangan. Tetapi ada sebuah pelajaran yang membuat pada akhirnya kita bisa berdamai dengan kebenaran. Bahwa sekali lagi logika kita tidak akan pernah sanggup mencapai kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Sampai saya menemukan istilah teologi yakni paradoks. Paradoks itu adalah ada dua kebenaran yang tampak saling bertentangan, tetapi kedua-duanya benar.
dan kita harus berdamai dengan kebenaran itu. Contohnya, Yesus itu manusia atau Tuhan? Ini adalah contoh paradoks. Kedua-duanya benar. Kitab suci berkata Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi firman juga berkata ia juga 100% manusia, kenosis. Allah yang merendahkan diri, mengosongkan dirinya dari kesetaraan dan keserupaannya dengan Bapa dan mengambil rupa seorang hamba manusia. Ia betul-betul manusia. Bisakah keduanya ini bersama-sama? Manusia sekaligus Allah, Allah sekaligus manusia? Itu bertentangan menurut pandangan dan logika kita di dalam berteologi. Tetapi di dalam kemahakuasaan Tuhan, ya itu bisa-bisa saja. Kita bukan Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa mengatur Tuhan tidak boleh jadi manusia? Yang dia saja ketika menyatakan dirinya kepada Musa, dia hadir di tengah semak-semak duri. Apakah semak-semak duri itu derajatnya lebih tinggi daripada manusia? Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Harusnya manusia itu lebih tinggi derajatnya daripada binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Kalau Tuhan mau menyatakan dirinya berinkarnasi menjadi manusia, itu adalah haknya, kedaulatannya, kehendaknya. Kita tidak perlu akhirnya mengatur Tuhan tuh harusnya begini. Sehingga akhirnya kita menolak Tuhan Yesus. Karena itu nggak masuk di dalam konsep kita berteologi. Oh, Yesus manusia biasa sama seperti kita. Apalagi yang orang ributkan soal konsep Tritunggal. Sekali lagi kita juga harus berdamai dengan fakta ini. Karena Yesus juga memang menyebut ada yang namanya Bapa, ada yang namanya Roh Kudus. Kalau kebenaran itu berkata A, kita harus menerima kebenaran itu. Tetapi yang paling penting ialah saya bersyukur untuk satu hal ini. Tuhan tidak membiarkan kita hanya memiliki kitab suci saja, tetapi Ia mengutus rohnya, roh Tuhan Yesus itu sendiri, Roh Kudus, tinggal di dalam hati kita dan menuntun kita setiap hari agar kita tidak disesatkan. Makanya kalau ada orang menyampaikan kebenaran, saya menyadari bahwa orang memiliki tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda. Saya akan menghormati ketika ia punya pemahaman A atau ia punya pemahaman B, selama itu tidak bertentangan dengan kitab suci. Selama saudara mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, dan saudara mengaku itu di dalam pengakuan iman rasuli saudara, semuanya itu menurut saya adalah baik. Ketika saudara ditebus, diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka lambat laun kedewasaan rohani saudara pasti akan semakin hari semakin seturut dan serupa dengan kehendak Tuhan. Orang bisa saja di awal-awal pertumbuhan dia mengikuti Tuhan, dia punya konsep A, tapi kemudian dia lama-lama akan berubah menjadi konsep B. Mulai murni, dimurnikan, karena Roh Kudus akan selalu menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus akan selalu memuliakan Yesus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu lagi bertengkar atau tidak perlu bersoal ribut tentang hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang dicari-cari dan bodoh, yang justru membuat kita terlihat seperti orang-orang fanatik ketika kita tidak lagi menggunakan hati dan kasih kita di dalamnya. Mari kita berteologi yang sehat, di mana kita meletakkan kasih Kristus di dalamnya, yang membuat kita lebih mengutamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam suasana damai dan penuh dengan kasih Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengajarkan kami kebenaran firman Tuhan. Kau menuntun kami Tuhan, di mana kami boleh saling menghormati satu sama lain, kami saling menguatkan, kami saling mendoakan. Kami percaya Kau boleh mengajarkan kami kebenaran firman hari ini, yang membuat kami juga boleh meletakkan kasih di atas segala-galanya. Supaya tidak lagi hamba-hamba Tuhan saling bertengkar atau meributkan hal-hal yang sepele, tetapi kami boleh saling membangun di dalam terang firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman Tuhan boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam kehidupan kita semua. Kita akan bertemu lagi di next episode dari podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.